Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Profesor Dr. Ades Iputu Anom, BSc Empar. Beliau sebagai guru besar pariwisata. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rencana pungutan terhadap wisatawan asing yang masuk ke Bali sebesar 150.000 per orang. Tentu ini perlu menjadi kajian kita bersama, plus minusnya seperti apa. Dan kita akan coba menggalinya lebih dalam karena ini akan diperdakan. Prosesnya sekarang berada di DPR di Provinsi Bali. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Prof. Anom. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, Prof? Sehat ya, Prof? Ya, sehat-sehat saja. Tetap semangat, apalagi pariwisata sekarang sudah mulai bertumbuh ya, Prof ya. Prof, kalau kita bicara tentang pungutan 150.000 per kepala ini, gimana Prof melihat ini sebagai sebuah bahkan ini sudah kepastian ya akan dilakukan, sudah ada pembahasan di DPR. Gimana Prof? Sebagai administrasi melihat ini. Ya, terima kasih Om Swastiastu. Memang ini untuk pungutan 150.000 setiap wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Bali, itu kan mirip dengan 10 US dollar ya, yang sudah pernah diwacanakan puluhan tahun lalu ya. Sudah lama ya Prof ya? Sudah puluhan tahun lalu itu sudah diwacanakan, dan pada waktu itu pun saya sudah setuju. Waktu itu pun saya setuju, dan sekarang pun saya tetap pada komitmen saya setuju dengan berbagai argumen ya. Yang 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir itu kan ada wacana untuk sudah dilaksanakan untuk sukarela itu kan. Tapi kan yang namanya sukarela itu kan belum berjalan ya. Oh iya, betul. Namanya aja sukarela kan, orang mau nyumbang ya, enggak ya gitu. Nah, sekarang kalau kita cermati APBD Provinsi Bali, dan untuk ini kebutuhan pelestarian budaya kita dan konservasi alam kita yang sudah mulai terdegradasi ya sedikit ya, karena ada aktivitas pariwisata kita masif begitu. Tentu pemerintah Provinsi Bali perlu dana. Nah, sementara ini kan yang namanya pajak hotel dan restoran itu kan dipungut oleh pihak kabupaten dan kota ya. Tentu pihak provinsi tidak mendapatkan dana itu. Sehingga hal ini ada wacana, bukan saja wacana, ya sudah dimulai dibahas di DPR di provinsi, dan tentu pihak DPRD provinsi dan Bapak Gubernur sebagai eksekutif di Provinsi Bali ini tentu berkonsultasi dan melihat acuan-acuan perundang-undang yang lebih tinggi. Tentu beliau-beliau itu sudah memikirkan itu, boleh enggak kan gitu. Ya. Nampaknya di berbagai negara ada seperti ini juga. Nah, seperti ini. Dan ada yang bertanya juga, ya kalau Bali seperti ini bagaimana kalau provinsi lain? Oh, silahkan pemerintah pusat yang mengatur. Bali ini kan, sementara ini kan Bali ini kan menjadi tolok ukur kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebagai destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Dan kalau kita cermati dari data-data sebelumnya, memang sumbangan sektor pariwisata Bali sekitar 35-40% untuk penerimaan pariwisata secara nasional. Nah, masyarakat kan banyak yang tidak paham. Katakan saja kalau secara nasional pendapatan pariwisata atau internasional kita misalnya, atau pendapatan pariwisata secara nasional itu 200 triliun, itu berarti Bali itu kan 80 triliun gitu ya. Bayangannya dikira, 80 triliun itu masuk ke Bali semua gitu ya. Sebenarnya itu tidak, itu namanya perputaran uang dan pembelanjaan daripada aktivitas pariwisata. Itu kita lihat dari segi produk domestik regional bruto dia. Jadi wisatawan itu baik mancanegara, Nusantara itu
Pertama mereka berkunjung itu kan ya naik pesawat, tiket, kemudian ya visa on arrival dan lain sebagainya. Pada waktu dia sampai datang itu ya, baik taksi, dia bayar sewa taksi atau transportasi, kan bayar ke perusahaannya. Sewa hotel, bayar ke hotel. Belum bagi makan minumnya ya? Makan minum di restoran. Masuk objek wisata, bayar objek wisata dan kabupaten kerjasamanya. Nah ini jangan sampai kita ini dapat, berarti Bali dapat 80 triliun, jangan sampai begitu. Padahal tidak seperti uangnya itu. nggak ada ya, Prof? Nggak ada ya. Perputaran ekonominya yang terjadi. Ya, yang ada itu hanya pajak hotel dan restoran. Baik. Jadi kembali saya jelaskan bahwa kalau 40% itu, berarti 80 triliun ya? kira-kira kalau 200 triliun untuk Indonesia, Bali 80 triliun. Dikira kita Bali menyumbang ke pusat 80 triliun gitu. Kita minta berapa triliun, bayangannya orang begitu. Salah persepsi gitu ya. Ya, salah persepsi. Bukan seperti itu dia ya. Jadi justru pengeluaran wisatawan itu lebih banyak masuk ke industri. Ya, pemerintah kita kan hanya mendapat pajak. Pajak hotel dan restoran pajak masuk dia ke objek dan yang lainnya. Ada pajak perusahaan, begitu dia ya. Nah sekarang kita Bali ini, kalau boleh saya sampaikan, ini kan keunikan kita. Uniqueness Bali itu luar biasa yang harus kita jaga keberlanjutannya, termasuk juga alamnya, konservasi. Itu kan biar sesuai dengan visi pembangunan Bali Dangun Satkerti Loko Bali itu yang tentu memerlukan dana. Apakah itu Wonokerti, hutannya, Danau Kerti, Danu ya, lautnya, Segara Kerti dan semuanya itu, ini perlu dipersiapkan dana. Nah, apa salahnya kita mewajibkan wisatawan itu setiap yang berkunjung ke Bali membayar 150.000. Baik, Prof, kalau kita melihat dibebankan bayar 150.000, kalau menurut Prof, sebagai seorang wisatawan asing misalnya, apakah mereka keberatan dengan angka $10 atau 150.000 itu? Kemudian, karena ke Bali bayar 150.000, nggak usah ke sana gitu. Mungkin nggak? Apakah bisa terjadi seperti itu? Ya. Artinya mereka keberatan ini, Wisman. Kalau saya, persepsi saya, pendapat saya juga membandingkan dengan diri saya sendiri ya. Kalau kita pergi ke negara asing ya, untuk ukuran 150.000 sama dengan $10 itu, biasa kita membayar apa di negara orang lain itu. Nah, apalagi negara-negara yang ekonomi maju, yang kurs mata uangnya tinggi. $10 kan tidak banyak. Euro, apalagi di Amerika itu kan tidak banyak tidak banyak. Artinya mereka tidak akan keberatan ya, Prof ya? Enggak, itu saya yakin kok itu tidak. Yang penting mereka setelah berkunjung ke Bali itu mendapat kenyamanan dan keamanan. Dan kendala yang kita hadapi selama 3 hari ini tiang keliling ya, ini kita crowded sekali ya, macetnya luar biasa. Kalau ke Ubud, hari Kamis yang lalu saya ke Ubud, macetnya luar biasa. Nah ini harus ada jalan keluar. Jadi kalau kita saja yang orang lokal dalam perjalanan ingin ke mana itu macet, berarti kalau wisatawan itu menghadapi hal yang sama, berarti banyak waktunya habis di jalan kan mereka kecewa juga. Nah, ini perlu dijadikan jalan keluar, nanti dicarikan jalan keluar. Apakah kita harus ada jalan-jalan alternatif yang harus cepat dibangun. Nah, kerjasama tentu pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Nah ini dana-dana seperti ini kan tentu memang dikoordinir oleh provinsi ya. Tentu kan pemanfaatannya kita harapkan dan tentu kita mohon kepada aturannya ya oleh DPRD provinsi, kan jelas diatur nanti setelah dana itu terkumpul dan sebelum itu harus mendapat izin dari pusat. Dana itu terkumpul, bagaimana memanfaatkannya itu tentu ada aturan-aturannya dalam Perda. Ya, yang jelas kepentingan Bali itu harus sebagai destinasi utama itu
betul-betul nyaman dan aman Baik. orang berkunjung, Oke. termasuk konservasi dan pelestarian budaya. Baik, berarti dana-dana yang nanti akan terkumpul misalnya 150.000 ya. Kalau kita andai-andai saja misalnya dalam situasi normal ada 5 juta wisatawan asing, Ya. 150.000 kali 5 juta sekitar hampir 700 miliar ya Prof ya. Ya. Angka segitulah misalnya. Berarti Prof menyarankan dana ini nanti digunakan untuk apa sebenarnya yang prioritaskan? Apakah membangun infrastruktur atau membangun budaya, menjaga ketahanan budaya? Mana yang harus diutamakan menurut Prof? Ya, Dananya ini Prof. pertama kita Bali, infrastruktur dalam artian konservasi ini, alam kita. Ini kan kita ada beberapa kondisi alam kita yang harus kita benahi. Ya. Baik di pantai maupun di gunung. Banyak yang jebol nih beberapa hari kemarin. Ya. Perlu ada penghijauan dan perawatan yang betul-betul benar sesuai dengan kebutuhan masa depan kita. Kan sudah ada haluan 100 tahun yang disusun itu ya. Itu arahnya ke sana supaya betul-betul alam Bali ini betul-betul tidak rusak begitu saja. Dan terkait dengan budaya, kita kan juga punya dinas Kemajuan masyarakat. kemajuan budaya ini, dan itu betul-betul harus dibantu masyarakat adat kita. Walaupun beberapa kabupaten sudah membantunya, pemerintah provinsi sudah membantunya juga, tapi pemanfaatannya apa? Pertama, yang namanya budaya itu kan luas artinya, 7 unsur kebudayaan, entah dia religi, bahasa, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting itu bagaimana meningkatkan sumber daya manusia orang Bali sebagai pendukung budaya Bali. Itu penting dulu, SDM kita, supaya sebagai host, tuan rumah pariwisata Bali, kita harus berkualitas. SDM kita, baik dalam bidang sektor pariwisata maupun yang lain. Nah ini penting, supaya ada manfaatnya mereka mendapat limpahan dari pemasukan dari pariwisata itu untuk kepentingan masa depan generasi kita. Itu Pak. Ya, baik. Prof, kalau misalnya ini ke depan ya, proses-proses seperti ini kan Bali perlu dijaga. Jangan sampai pariwisata ini kemudian menghancurkan alam, menghancurkan budaya. Kemudian ada pungutan seperti ini. Nah, harapan Prof kepada pemerintah terutama, baik pemerintah pusat, provinsi Bali, daerah, kemudian pada masyarakat juga apa Prof? Terkait dengan pungutan ini. Transparansinya, pengawasan penggunaannya, dan lain sebagainya, agar betul-betul digunakan untuk kepentingan menjaga Bali ini, Prof. Ya. Nah, sebagai closing statement sekalian ke sini. Pertama-tama saya ingin kembali sedikit ya, supaya jangan aktivitas pariwisata ini ada istilah tourism kill tourism, jangan seperti itu ya. Jangan sampai pariwisata membunuh pariwisata. Nah, dengan adanya kegiatan pariwisata, kita dapat dana juga untuk memperbaiki alam, merawat alam kita dan budaya kita supaya ajeg gitu ya, dan sumber daya manusia kita supaya orang Bali itu eksis. Nah, bisa juga dibantu dalam artian UMKM. Nah, itu kan masyarakat kita kan menengah ke bawah yang kebanyakan yang orang ini. Saya jujur saja menyampaikan kita sebagai destinasi wisata utama di Indonesia, yang lebih banyak menikmati itu kan industri, industri investor, ya wajar saja mereka menanamkan modal yang banyak. Jelas pemasukannya ke sana. Nah, kita masyarakat lokal sebagai pendukung budaya yang menjadi ikon daya tarik harus juga kualitasnya terus ditingkatkan begitu. Jadi memang betul-betul ini bisa memberikan manfaat pada masyarakat ya, Prof, tidak hanya pada industri. Ini menjadi kebijakan yang memberikan kita harapan ke depan bahwa Bali dengan pariwisatanya tidak kemudian tadi deh tourism kill tourism. Nah, dana ini dimanfaatkan untuk itu ya, Prof ya. Ya, untuk mengatasi itu. Mengatasi jangan sampai itu karena ya. perlu dana tetap, Prof ya. Perlu dana jelas itu. Baik. Terima kasih Prof atas waktunya, dan karena waktu yang terbatas jadi 15 menit kita sudah bersama di Bali Post Talk ini. Saya ucapkan terima kasih atas Prof. Tentu ini hal yang baik, tapi ya itu tadi transparansi penggunaan dananya, bagaimana kemudian
nanti ini bisa betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, itu perlu menjadi pemikiran bagi para penyusun perda berkaitan dengan pungutan terhadap wisatawan ini. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.